Memang sih ya, kalau dilihat dari beberapa hari terakhir kemarin, apalagi setelah mundurnya Gubernur BI ya, Nah, memang sempat di sosial media itu juga beredar narasi-narasi dan ini memang harus kita cermati juga ya. Kita cermati, kita harus, pilah-pilih juga dan kita harus benar-benar mencerna apa yang disampaikan di sosial media itu. Ada narasi bahwa ini, perlu waspada karena kemarin Gubernur BI mundur, terus kondisi rupiah sekian, ini sekian. Jadi udah ada ini dulu nih di kontennya itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan macam-macam. Ya memang, oke sih, tapi kalau misalnya itu terus disebarkan apa namanya, disebarkan tanpa kita pilah-pilih, tanpa kita, eee, pertajam lagi gitu kan ya, itu orang yang nggak tahu apa-apa terus kebawa aja gitu ya, kebawa aja narasinya yang enggak terus jadi kebawa, "Oh kita harus ini nih, harus ini," bahaya yang kayak gini nih yang apa tuh namanya, bisa menimbulkan, ketidakstabilan politik juga ya dan investor nih Investor bahayanya di situ ya. dampaknya. apalagi kemarin tuh Polda Metro kan menggerebek sindikat buzzer, Mas. Oh iya, yang Nah, buzzer. itu entah ada kaitannya apa enggak ya, tapi sindikat itu juga lagi diungkap siapa pemesan itu, siapa pendananya dan segala macam. Ini Saya kemarin nggak disebutkan ya konten-konten mereka yang kayak apa ya, itu belum disebutkan sampai belum didetailin kayak gitu ya, kita bahkan juga belum tahu itu. ya, cuma menurut saya itu kemajuan selama ini kan nggak tersentuh ya mereka itu. Jadi ya ini ini juga sebagai shock terapi juga buat Benar sih. itu mereka-mereka yang berupaya menggoreng-goreng seperti itu kan. Dan saya yakin sih kalau lebih baik masyarakat lebih percaya ke media mainstream ya daripada Ya, media sosial yang kurang bisa dipertanggungjawabkan betul. secara hukumnya gitu. Ini juga perlu diingatkan juga ya netizen ya, jangan asal kopas, Saya jangan asal share, harus Saring apa? sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Nah ini penting juga nih. Kalau dilihat dari perilaku masyarakat bersosial media itu memang semakin kesini semakin ini ya Mas ya, semakin apa ya, semakin banyak yang nggak terfilter gitu ya bahasanya, atau gimana Mas? Ya, ya memang mungkin ya itu kali perlunya edukasi literasi penggunaan ruang digital ya. Gitu. Jadi ketika masyarakat menerima informasi itu tidak langsung serta-merta ditelan mentah-mentah, tapi dicek and recheck dulu, di cross check, kemudian ya disaring dulu lah sebelum di-sharing. Gitu. Karena memang situasi saat ini ya di mana kita tahu PHK di mana-mana, kemudian pelemahan rupiah, gitu kan, itu membuat orang kan berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup tuh dengan cepat. Apalagi belum lama ini juga saya sempat melihat di medsos tuh ramai juga soal banyak orang yang menumpuk memborong mie instan gitu. Ya saya nggak sebutin ininya ya, cuman memborong mie instan. Ini ada apa gitu? Itu narasinya seperti itu kan membuat kepanikan juga ya. Sebab kita tahu lah bahwa mie instan ini selama ini digunakan untuk ya buat apa namanya cadangan makanan di rumah-rumah. Nah, ini kan juga perlu. Jangan-jangan itu pemilik warung mie instan ya kan? Kalau ini di fotonya di gambar Warkop itu gitu kan, dia pakai memang troli. lagi kulah. Aduh narasinya kadang-kadang Iya juga ya. itu yang bahaya sekali, makanya pentingnya edukasi literasi buat masyarakat lah, terutama di sekolah-sekolah ya. Jadi ketika mungkin orang-orang sekelilingnya atau orang tua yang menerima info-info nggak benar gitu ya, kebenarannya belum bisa dipastikan, mungkin para siswa atau para pelajar itu bisa memberikan semacam second opinion bahwa informasi yang didapat itu jangan sepenuhnya ditelan mentah-mentah gitu. Saya pikir Tapi kenapa sih kalau ya netizen dan juga masyarakat Indonesia ini banyak apa ya, sangat gampang gitu loh, kayaknya tersulut oleh sesuatu yang belum jelas gitu kan. Emang dari dulu atau gimana sih? Karena menurut saya yaitu literasi, Mas. Jadi pengetahuan mereka tentang sesuatu itu kadang kan kita akui masih literasi di Indonesia masih belum bagus ya. Nah, jadi menangkap sesuatu itu
emosi yang dipakai, bukan akal gitu kadang kan. Emosinya dulu ya kan. Sehingga itu mau ada demo itu hati-hati, padahal emang ada demo kan enggak kan gitu kan. Ya. Seperti itu. Dan ini hati-hati loh, yang soal demo ini dalam beberapa hari terakhir banyak disebar berita-berita tentang demo yang dengan narasi bahkan gini, media mainstream tidak memberitakan. Nah ini Sobat Sindo, netizen harus hati-hati juga nih dengan isu-isu kayak gini. Dan ternyata setelah dicek berita itu adalah berita pada bulan Juni kemarin, yang memang ada demo di Bundaran HI yang memang oleh kawan-kawan BEM UI ya, dengan apa namanya, dengan tajuknya itu menuju Indonesia bangkrut itu ya, ingat ya? Iya. Itu bulan Juni, dan itu video-video itu sengaja disebar lagi, dipotong-potong, disebar seolah-olah mahasiswa sudah bergerak, seolah-olah mereka sudah demo tapi media mainstream tidak memberitakan. Nah ini juga media mainstream juga ikut terfitnah juga ya. Ini bahaya juga nih buat masyarakat nih, banyak dan ini sepertinya masif dan terorkestrasi juga kayaknya ya. Apakah ini memang benar-benar ada serangan dalam tanda kutip terhadap pemerintah? Ini kalau dari pengamatan Mas Cip dan juga Pak Sunu? Bisa jadi Mas, karena Polda Metro itu mengungkap bahwa kemarin secara rinci modusnya dan alurnya sindikat tersebut mulai dari merekrut, terus pembiayaan, sampai membuat konten. Ini yang sindikat itu? Sindikat yang 8 orang itu. Hoax itu ya? Sampai membuat konten, menyebar konten, sampai poster konten itu biar nyebar kemana-mana. Sampai penyebaran dan blasting, ngeblast gitu ya. Ngebus. Jadi mereka memang udah terorganisir ya, dan ada pihak yang mendanai gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada yang dananya mereka bergerak. Itu diperkirakan sudah dari 2024 itu. Dari 2024. Ya, jadi udah lama, dan proyeknya dari 2024 dan ratusan juta juga. Jadi saya pikir dampaknya sangat membahayakan menurut saya, dan nggak bisa terkontrol kalau tanpa pemerintah turun untuk cybernya, pemerintah turun. Menurut saya patroli cyber itu ya, itu yang perlu bergerak lebih cepat ya dari mereka ya sebenarnya. Karena banyak orang kan gampang tersulut dengan kondisi sekarang ya, mereka lapar, mereka itu masuk sekolah, mereka nggak punya kerjaan, nanti itu kan baca-baca gini kan, waduh gitu kan. Jadi kalau saya bisa bilang sih mending percaya sama media mainstream ya. Gitu. Ini memang posisinya gini ya, memang saat ini memang ya di satu sisi memang ya kondisinya memang seperti yang diberitakan di media mainstream juga, PHK memang ada. Terus memang rupiah sedang melemah di 18.000. Di satu sisi kondisinya memang seperti itu. Di sisi lain ini kok kayaknya memang kayak ada serangan yang terus-terusan membuat image pemerintah ini terus memburuk gitu loh. Nah ini kira-kira kenapa nih serangan ini? Kira-kira mengapa ada serangan itu? Apa memang ada kebijakan yang kalau pihak dari pemerintah itu kan ini pemerintah itu sudah melakukan janji-janji pemerintah yang sudah dilakukan, terus perbaikan-perbaikan di sana sini, tapi yang di sisi lain serangan terus ada gitu. Nah ini kira-kira kalau dilihat dari politiknya seperti apa? Memang sudah mulai perang, dalam tanda kutip perang narasi untuk membentuk image kelompok-kelompok menjelang 2029 atau seperti apa? Ya kalau saya melihatnya mungkin karena pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran ini kan lagi galak-galaknya nih memberantas korupsi. Gitu kan. Tidak menutup kemungkinan langkah tegas dari pemerintah ini mendapat perlawanan dari para koruptor itu. Nah, salah satunya ya mungkin itu dengan melakukan pemberitaan atau isu-isu yang memperlemah pemerintah. Nah, dampaknya otomatis kan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah kan jadi turun, kecewa. Itu yang diharapkan ya, Iya, yang diharapkan para penyebab. Kalau sudah
kecewa ketika ada pemantik, masyarakat gampang tersulut ya, apalagi masalah perut kan ini kan nggak bisa dianggap main-main gitu. Kalau saya lihat wajar saja sih gitu, kalau misalkan ada upaya kayak semacam ada indikasi, ada orkestrasi untuk melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Gitu kan, ini sayangnya yang sindikat hoax tadi itu belum diusut lagi ya, atasnya kemana ya? Belum Mas, masih Ya siapa tahu benar yang disampaikan Pak Prabowo bahwa itu dibiayai oleh koruptor, dibiayai oleh asing gitu kan? Jadi jangan hanya wartawan yang terfitnah ini nanti. Irang gitu kan? Nah, iya, jangan-jangan mereka itu gitu kan? Nah, antisipasinya harus seperti apa nih kalau menurut Pak Sunu sama Mas Sip? Antisipasi pemerintah selain menggalakkan patroli saber itu ya? Yaitu menggalakkan juga edukasi literasi digital buat masyarakat gitu. Jangan mudah terpancing, termakan oleh info-info yang beredar di media sosial ya. Karena kan media sosial ini kan bisa aja adminnya itu kan anonim gitu, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, banyak banget itu ya. Nah, itu yang harus itu. Terus Komdigi, cyber dan sebagainya harus segera melakukan tindakan memblokir atau apa setiap medsos yang tendensius dan hoax lah gitu. Nah itu nanti kena lagi tuh, dikira tidak menghormati kebebasan berpendapat gitu kan. Tentunya kan dilihat dulu kategorinya kan, kebebasan berpendapat seperti apa gitu. Kalau misalkan menyebarkan isu-isu yang memang tidak benar kan, itu sangat wajar kan kalau diblokir gitu. Kecuali memang adminnya jelas, anonimnya nggak anonim, kemudian yang disampaikan juga berdasarkan fakta-fakta, ya itu silakan saja gitu. Ada teman Mas? Kalau saya pemerintah harus respon cepat ya Mas, merespon cepat isu-isu yang seperti ini. Memperbaiki komunikasi ya dalam menjawab isu itu ya. Ini nggak benar, ini salah, yang benar itu kayak gini. Jadi masyarakat cepat mendapat jawaban dari sebuah isu yang lagi berkembang gitu Mas. Yang kedua juga soal penegakan hukum ya. Mereka-mereka yang suka menyebarkan hoax itu ya harusnya ditindak Mas. Ya ini nggak Polda. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari undang-undangnya, undang-undang ITE kan sebenarnya hukumannya berat loh itu. Sebenarnya ya. Nah ini memang harus ditegakkan banget ya itu ya. Jangan sampai cuma ketemu terus minta maaf, itu kan itu kan menurut saya jangan gitu ya. Karena minta maaf, tanda tangan di atas materai gitu ya. Tidak mengulang lagi. Karena ini dampaknya kan besar ya kalau sampai memicu kerusuhan segala macam itu. Berat. Jadi menurut saya penegakan hukum dan respon cepat dari pemerintah itu harus ditingkatkan, itu aja Mas. Oke. Mudah-mudahan ya ini masyarakat juga terkait sama isu pagar ini juga tidak terpancing, tetap tenang, tetap tetap mengikuti berita-berita yang dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan bijak bermedsos. Dan bijak bermedsos, itu penting ya. Saring sebelum sharing tadi ya. Dan kira-kira seperti apa pendapat Sobat Sindo tentang maraknya pagar-pagar itu? Mudah-mudahan tidak menimbulkan salah persepsi dan menimbulkan kekhawatiran. Semoga tidak melebar kemana-mana isunya. Kita cukupkan dulu dokumen pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di dokumen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.